Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabuli wal husul wa naili kullil ma'mul wa ila hadrati sayyidina maulana Muhammadin al-Mustafa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sairi asba'i millatihi min ahli sunnatihi wa jama'ati khususan awliya wa sulaha ummatihi wa ila arwahi jami'i muassisi jamaiyati nahdlatul ulama wa ru'saiha syuriyatan wa tanfidiyah wa muammiriha wa musa'idiha wa man kana sababan fi intisyariha wa ila arwahi jami'i ashabil ma'ahidid diniyah wal majalisil ilmiyyah as-saniyah allati usisat 'ala sunnati wal jamaah wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa man istafadna 'indah wa ila arwahi jami'i muallifi wa musannifil kutub asy-syar'iyyah wa alatiha khususan muallifi wa musannifil kutub allati ta'allamna wa 'allamnaha wa ila arwahi muallifi matnil ghayati wat taqrib wa syurrahihi khususan muallif at-tadhhib fi adillati matnil ghayati wat taqrib sayyidil imam asy-syekh ad-doktor Mustafa Dib al-Bugha rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa ala man nawabihi salafuna salihan Allah ta'ala yudkhilu niyyatana fi niyyatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-ilmi wal qur'ani batina wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'ibadika as-salihin dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul 'asira idza syi'ta sahla. Amma ba'du faqad qala muallifu hadzal kitab fasyarihuhu rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhuma wa 'anna wa amaddana bi asrarihima wa afadha 'alaina min barakatihima wa nafa'ana bihima wa bi 'ulumihima wa bi 'ulumi masyayikhina wa 'ulumi sa'iri 'ibadihi as-salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ba'da ad-dukhuli fiha syai'ani at-tashahhudul awwalu wal qunutu fis subhi wa fil witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan. Wa ba'da ad-dukhuli lan ing dalem sakwise manjing ay wa sunanuha ba'da ad-dukhuli fiha wa ba'da ad-dukhuli lan ing dalem sakwise manjing fiha ing dalem salat iku syai'ani suwiji-wiji loro. Kalimat syai'un itu merupakan kalimat yang paling umum. Tidak ada kalimat yang lebih umum dan lebih nakiroh daripada syai'un. Wa ba'da ad-dukhuli lan ing dalem sakwise manjing fiha ing dalem salat iku syai'ani suwiji-wiji loro. At-tasyahhudu rupane tasyahhud al-awwalu kang pertama wal qunutu lan qunut fis subhi ing dalem salat subuh wa fil witri lan ing dalem salat witir fin nisfi ing dalem separo asani kang kapindo min syahri Ramadana saking wulan Ramadan.
Sunnah-sunnah sholat yang pelaksanaannya dilakukan sebelum masuk dalam pekerjaan sholat ada dua. Yang pertama adzan, yang kedua iqamah. Dan yang pelaksanaannya dilakukan setelah masuk dalam pekerjaan sholat juga ada dua. Yang pertama tasyahud awal, yang kedua kunut. Di dalam sholat subuh dan di dalam sholat witir ketika sudah sampai pada separuh yang kedua dari bulan Ramadan. Berarti mulai malam tanggal 16. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah yang ketika ditinggalkan maka sebelum salam kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Atau dalam bahasa yang lebih familiar, dalam istilah yang lebih umum, sunnah ab'ad. Dinamakan sunnah ab'ad karena sunnah ini mirip dengan bagian yang hakiki dari sholat sebagaimana rukun. Walaupun ketika ditinggalkan itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat, tapi setidaknya sampai dianjurkan untuk sujud sahwi. Jadi seakan-akan ini merupakan bagian yang jangan sampai lepas dari sholat. Sebetulnya sunnah-sunnah ab'ad sholat itu bukan cuma dua. Kalau dihitung itu bisa mencapai sekurang-kurangnya 20, yaitu tasyahud awal, kemudian duduk untuk membaca tasyahud awal, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud awal, duduk untuk membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi setelah tasyahud awal, kemudian membaca sholawat kepada keluarga Nabi setelah tasyahud akhir, duduk untuk membaca sholawat pada keluarga Nabi setelah tasyahud akhir, kunut, berdiri untuk membaca kunut, membaca sholawat pada Kanjeng Nabi setelah kunut, berdiri untuk membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi setelah kunut, membaca sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi, berdiri untuk membaca sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi, membaca sholawat kepada sahabat, berdiri untuk membaca sholawat kepada sahabat, membaca salam kepada Kanjeng Nabi, berdiri untuk membaca salam kepada Kanjeng Nabi, membaca salam pada keluarga Nabi, berdiri untuk membaca salam pada keluarga Nabi, membaca salam kepada para sahabat, berdiri untuk membaca salam kepada sahabat. Ini jumlahnya 20. Kenapa di sini disebutkan cuma 2? Nah, itu. Jadi bisa jadi beliau mengambil pokoknya saja. Artinya ketika beliau mengatakan yang pertama adalah tasyahud awal, itu dimaksudkan bukan cuma tasyahudnya saja, tapi tasyahud yang di dalamnya terkandung sholawat kepada Kanjeng Nabi. Kemudian beliau tidak menyebutkan duduk, karena duduk untuk membaca tasyahud dan duduk untuk membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi itu bersifat mengikuti, wattabi'u tabi'.
Uraian ini juga berlaku di dalam kunut. Jadi yang dimaksud dengan kunut adalah kunut yang juga mencakup sholawat kepada Kanjeng Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga salam kepada mereka semua. Dan tidak menyebutkan berdiri untuk membaca itu semua, karena berdiri sifatnya tabi', mengikuti. Maka kalau dijumlah dengan menyebutkan tasyahud awal dan kunut, itu nanti ada 18. Sisa 2, yaitu membaca sholawat kepada keluarga Nabi setelah tasyahud akhir, dan duduk untuk membaca sholawat kepada keluarga Nabi setelah tasyahud akhir, sehingga jumlahnya 20. Ada hal yang menjadi pertanyaan. Ketika sunnah ab'ad ditinggalkan, maka dianjurkan sujud sahwi. Bagaimana gambaran sujud sahwi ketika tidak membaca sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi? Padahal ulama-ulama mengatakan ketika orang sengaja di dalam tasyahud akhir tidak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, kepada keluarga Kanjeng Nabi, ketika dengan sengaja setelah tasyahud akhir tidak membaca sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi, hanya sholawat kepada Kanjeng Nabi, maka anjuran membaca sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi itu berakhir. Sudah tidak lagi dianjurkan. Saya ulangi. Ketika seseorang sengaja tidak bersolawat kepada keluarga Kanjeng Nabi, kemudian dia salam, maka tidak ada anjuran untuk membaca sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi. Itu kalau sengaja. Apabila tidak sengaja meninggalkan sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi, baru kemudian ingat setelah dia salam, dan jarak antara salam dan ingat kalau dia belum sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi itu belum lama jedanya, maka orang itu cukup menambah sholawat untuk keluarga Nabi tanpa perlu sujud sahwi. Maka menjadi pertanyaan, bagaimana gambaran tidak bersolawat kepada keluarga Kanjeng Nabi yang kemudian kita dianjurkan sujud sahwi? Sebab kalau sengaja ditinggalkan sampai kemudian salam, maka tidak perlu membaca solawat kepada keluarga Kanjeng Nabi, apalagi sujud. Kalau sengaja. Kalau lupa tidak sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi, baru ingat setelah salam dan jaraknya belum lama, maka cukup membaca sholawat kepada keluarga Nabi tanpa perlu sujud sahwi. Lantas bagaimana gambaran sujud sahwinya? Kalau kemudian sholawat kepada keluarga Nabi itu adalah salah satu dari sunnah ab'ad. Imam Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan bahwa gambaran sujud sahwi karena tidak membaca sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi, yaitu ketika kita sholat sebagai makmum, kemudian imamnya tidak membaca sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi. Dari mana taunya? Ya misalnya imam
pas baca tasyahud dan baca sholawatnya itu suaranya nyaring. Dan kita mendengar betul setelah imam membaca Allahumma sholli ala Muhammad kemudian langsung assalamu alaikum. Atau imam membacanya pelan dan kita tidak tahu, namun setelah imam salam, imam kemudian ngomong sama kita, tadi saya tidak membaca sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi. Atau membuat tulisan bahwa dia tadi tidak membaca sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi. Maka di sini makmum disunnahkan untuk sujud sahwi. Dalam rangka untuk menambal kecacatan yang terjadi di dalam sholatnya akibat sholatnya imam yang imamnya tidak membaca sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi. Tapi kalau posisi sholat kita sebagai imam atau sholat kita sendirian, ya maka seperti tadi penjelasannya. Kalau kita dengan sengaja tidak membaca sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi, kemudian salam, maka tidak perlu sujud. Apabila kita tidak sholawat itu karena tidak sengaja dan baru sadar setelah salam, ditambah jeda waktunya belum lama, maka kita cukup bersolawat kepada keluarga Kanjeng Nabi tanpa perlu sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da dukhuli fiha syai'an at-tasyahhudul awal. Sunnah yang pelaksanaannya dilakukan setelah masuk di dalam sholat itu ada dua. Yang pertama tasyahud awal. Disebut tasyahud karena di dalamnya ada penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyaksian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga sering disebut dengan tahiyat karena memang diawali dengan kalimat at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kemudian yang kedua, kunut. Kunut ini secara bahasa, ya, kalau kita kaji dari sisi linguistik bahasa itu memiliki makna yang cukup banyak. Kunut itu di antaranya adalah taat. Kunut dalam arti taat itu makna yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Jadi bagi Allah apa yang ada di langit dan bumi semua taat pada Allah. Nurut kabeh. Kemudian yang kedua, kunut juga berarti sholat. Kunut dalam arti sholat ini adalah makna yang dimaksud di dalam ayat ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya Maryam uqnuti, wahai Maryam, uqnuti, sholatlah kamu. Li rabbiki, karena Tuhanmu. Wasjudi, dan sujudlah kamu. Warka'i, dan rukuklah kamu. Ma'ar raki'ina, bersama orang-orang yang rukuk. Kapan ruku bareng-bareng berarti sembayangnya berjamaah. Kunut juga mengandung makna tulul qiyam, berdiri lama. Jadi ketika dikatakan qonata ar-rajulu itu bisa dimaknai laki-laki itu berdiri lama. Hal ini sebagaimana kita temukan dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi mengatakan afdhalus shalah tulul qunut. Salat yang paling utama itu yang kunutnya panjang, bukan kunut dalam arti doa kunut, tapi maksudnya yang berdirinya lama. Karena surat yang kita baca Al-Baqarah misalnya, yang kita baca Ali Imran, itu surat yang paling utama.
Sebab kalau yang dimaksud kunut di sini adalah kunut dalam arti doa kunut, maka bertentangan dengan hasil ijtihad ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa memanjangkan doa kunut itu makruh. Jadi lamun ana wong kunute kedawan, apa maning makmume glendeng iku makruh. Maka yang dimaksud kunut dalam hadis ini adalah kunut dalam arti berdiri. Afdhalus shalah tulul kunut. Salat yang paling utama adalah yang panjang kunutnya, artinya yang panjang dan lama berdirinya. Hal ini dikuatkan melalui pernyataan sahabat Umar bin Khattab, atau lebih tepatnya pernyataan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau ditanya tentang pengertian kunut, maka beliau mengatakan ma'ariful kunut illa tulal qiyam. Saya tidak tahu makna kunut selain berdiri lama. Kemudian beliau membaca ayat amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'imah. Kunut secara bahasa juga bermakna diam. Tadi maknanya kunut itu meneng. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Arqam. Beliau menceritakan kunna natakallamu fis shalah yukallimur rajulu sahibah wa huwa ila jambihi fis shalah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukut wa nuhina 'anil kalam. Kata Zaid bin Arqam, dulu kami ketika sholat itu sambil ngobrol dengan orang yang sholatnya di samping kami. Itu biasa dulu itu. Awal-awal Islam kalau sholat itu sambil ngobrol. Allahu Akbar. No, bro, gimana kabarnya bro? Oh ya sehat. Ente sendiri gimana? Ngobrol. Sampai kemudian turun ayat waqumu lillahi qanitin. Qiyamlah kalian karena Allah qanitina, dengan diam. Maka kata Zaid bin Arqam, fa umirna bis sukut, kami diperintah untuk diam, wa nuhina 'anil kalam, dan dilarang berbicara ketika sholat. Ini makna-makna kunut. Adapun pengertian kunut menurut istilah syarak adalah bacaan yang di dalamnya memuat pujian dan permohonan. Bacaan yang di dalamnya memuat pujian dan permohonan. Mustamilun ala du'ain wa thana. Sehingga kunut ini tidak harus dengan Allahumma dini fi man hadayat. Ini penting dijelaskan sebab kula mboten ngarang. Dulu ketika saya sering melakukan pembinaan pemuda-pemuda, ya ana sing masih durung gelem sembayang, ana sing masih seneng main, sampai kemudian akhirnya mereka mau sholat apa siji waktu tak takoni ning kula, priben ente salate? Alhamdulillah Kang, mung bae kadang-kadang kapan subuhe kelewatan beli berjamaah ya amblas beli subuhan. Ai apa sih? Ya asale ari sejene sih bakal kelewat jamaah Kak, ya kula sembayang dewekan. Tapi kapan subuh kulae beli bisa dong aku nute. Tadi awis baiklah, no. Lah, maka perlu dijelaskan bahwa doa kunut itu tidak mesti Allahumma dini. Di samping hukumnya juga tidak wajib. Sebab kasus maning, kula beli sepisan, rombongan dengan beberapa orang.
karena kula kebelet pengen buang hajat ning toilet. Akhirnya rombongan kula sembayang subuh iki melu karo jamaah sing ana ning masjid kang diampiri. Ternyata pragat berjamaah pada pengen melu jamaah karo kula maning. Jari kula sampean arepan ada ta pribet mau kami salat ora? Anu je mau sembayange laka kunu delo. Iya kan akeh. Wong sembayang arepan sembayang ning masjid ndeleng ning kono laka kunu beli sida. Maka perlu diperjelas posisi doa kunut itu apa hukumnya. Dan perlu dipertegas bagi yang memang kebetulan tidak hafal doa kunut, bahwa doa kunut itu tidak harus Allahumma dini. Pokok bacaan yang di dalamnya mengandung pujian dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana muji ning Gusti Allah, ana jaluke ning Gusti Allah, kunarane kunut. Tadi misalnya sampean